Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Jaga Sasana dengan NPM 210810110005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS, mengenai pengolahan dan penyajian data. Di sini saya mendapat data dari Kaggle dengan nama Heart Disease Prediction, di mana jumlah datanya ada 270, lalu jumlah variabel independennya ada 2, lalu jumlah variabel dependennya ada 1. Datanya sebagai berikut. Lalu di tabel data terdapat average, median, modus, varian, dan juga standar deviasi. Di sini average saya menghitungnya menggunakan fungsi Excel sendiri, yaitu average untuk menghasilkan rata-rata. Lalu untuk menghasilkan median juga menggunakan fungsi dari Excel sendiri, median. Lalu untuk modusnya juga saya menggunakan fungsi mode pada Excel. Lalu varian juga kita menggunakan fungsi var_p. Lalu ada standar deviasi dengan menggunakan stdv, standar deviasi. Lalu di sini ada disfrekuensi. Disfrekuensi ini menunjukkan range dari usia, seperti dimana 70 sampai 79 tahun itu ada 10, ada jumlahnya ada 10, lalu 60 sampai 69 tahun itu ada 74, dan seterusnya. Nah, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif. Di sini menghitungnya yang pertama 10 karena ini 10, lalu kita ditambahkan ke 74, lalu ke hasilnya 84, lalu 84 kita jumlahkan dengan 107, hasilnya ini, dan seterusnya. Nah, untuk di sini menghitungnya yaitu kalau ini dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas. Jadi kita menggunakan angka 270 terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan dengan 10, lalu dikurangi lagi dengan ini, dan seterusnya. Lalu ada frekuensi relatif. Di sini frekuensi relatif rumusnya yaitu frekuensi di sini dibagi dengan jumlah data, yaitu 270. Lalu kita karena ini menggunakan persen, jadi kita dikali dengan 100, jadi 3,7 sekian persen. Lalu terdapat frekuensi relatif kumulatif. Di sini yang menghitungnya yang jelas ini seperti nilai awal ini yang di sini. Lalu kita hitung H53, H54. Jadi H53 itu merupakan ini uh, nilai awal dari frekuensi 70 sampai 79 tahun. Lalu ditambahkan 74. Habis itu kita bagi dengan 270, lalu dikali 100. Begitu seterusnya. Seperti ini. Lalu ini juga rumusnya sama seperti ini, tapi bedanya juga seperti ini, dimana yang bawah ini pindah ke penghitungannya. Kita dahulukan yang bawah seperti ini, lalu kita kurangi perhitungan manualnya. Ini average. Kita harus tahu dulu jumlah data ada berapa, lalu kita tambahkan semuanya, habis itu menghasilkan rata-rata. Ini berlaku juga pada BP, pada kolesterol, pada massa air untuk menghitung rata-rata. Lalu ada median. Di sini median merupakan nilai tengah. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu jumlah data 270. Nah, setelah tahu jumlah datanya ada berapa, lalu kita bagi dua untuk mencari nilai tengahnya, seperti ini. Nah, data ke 135. 135 berarti yang kita cari ke 5. Nah, ini ada angka 55. Nah, di sini terdapat angka 55, berarti terbukti ini benar. Lalu di sini ada modus ini saya mencarinya satu-satu, di mana saya pertama itu saya mensorting data terlebih dahulu, sorting, lalu saya scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini kan
34 dan 34, bawahnya itu udah 35. Jadi saya hanya mengeblok angka 34. Di sini terdapat tertulis nih count 2. Jadi 34 ini ada 5. Tapi agar menyingkat waktu, jadi saya mengira-ngira mana yang paling banyak, maksudnya mana jumlah angka yang banyak gitu. Jadi semisal 51 saya giniin seperti ini, saya blok seperti ini, lalu saya mencari 12. Jadi agar menyingkat waktu, saya tulis di sini 12. Nah, kita coba cari angka yang terbesar di sini. Oh, di sini ada 54 dengan 16 data. Coba kita cari angka 54. Kita blok seperti ini, apakah benar? Nah, di sini ada 60, nah, count-nya ada 16, berarti benar bahwa nilai yang sering muncul itu adalah angka 54. Selanjutnya ada varian dan standar deviasi. Nah, untuk menghitungnya seperti ini, xi min x dan juga xi min x pangkat 2. Dimana untuk mencari xi min x ini kita harus tahu rata-rata lebih dahulu. Nanti kalau sudah tahu rata-ratanya, tinggal menguranginya dengan A2 ini atau 29 ini. Jadi 29 dikurangi rata-rata hasilnya seperti ini. Nah, lalu yang x e min x pangkat 2 ini, cara menghitungnya ialah hasilnya yang tadi x1 min x ini, lalu di pangkat 2 seperti itu. Nanti akan jelas seperti ini. Lah, untuk mencari varian kita membagi ini total x ini dengan rata-rata dengan jumlah datanya seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. Lalu menghitung standar deviasinya, kita menggunakan SQRT F7. F7 itu adalah ini. F7 adalah ini. Nah, 826678 ini. Jadi kita menggunakan fungsi SQRT. Nah, ini untuk penyajian datanya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada grafik disfrekuensi, ada grafik frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, lalu frekuensi relatif, lalu ada disfrekuensi kumulatif juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.